Jahal berkata, "Ya Muhammad, apa yang sedang kau pikirkan?" Nabi SAW seorang yang amanat, gak pernah berdusta, gak pernah berbohong. Maka Nabi SAW menyampaikan bahwasanya saya semalam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Madinah, Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, serta naik ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya sedang bingung bagaimana mengumpulkan orang banyak, mau saya sampaikan cerita tersebut. Abu Jahal ketawa. Wah, ini mah bahan nih. Yaudah Muhammad, kalau saya kayak gitu, saya bantu, saya kumpulkan orang-orang. Tapi dengan niat jahat nih Abu Jahal nih, niatnya jahat, mau menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, karena ini cerita yang ngawur, nggak masuk di akal. Masa semalam doang Nabi SAW bisa pergi kemana-mana, walau bahkan dikatakan itu nggak sampai semalam, cuma sesaat Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal girang nih. Ya udah Muhammad, kalau gitu saya bantu. Saya kumpulkan orang-orang Quraisy, tapi dengan niat jahat. Dikumpulkan oleh Abu Jahal orang-orang Quraisy. Ya ma'asyiral ikhwan, panggilin tuh orang-orang Quraisy, dikumpulkan. Ketika orang-orang Quraisy sudah berkumpul, kata Abu Jahal, "Ya Muhammad, ayo ceritakan apa yang telah engkau ceritakan tadi kepada saya." Maka Nabi SAW menceritakan bahwasanya semalam saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diajak jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemari ke tempat ini, bahkan ke langit. Ketika orang-orang Quraisy mendengar bahwasanya Nabi cerita begitu, pada bingung, kebingungan. Wah, ini Muhammad udah gila, kata orang-orang Quraisy. Masa bisa semalaman, sedangkan sekarang kau udah ada di sini lagi? Kata Nabi SAW, nah, iya. Kata Quraisy, kata orang-orang Quraisy, engkau diangkat ke langit. Iya. Coba kalau gitu, angkat kakimu sebelah. Nabi Muhammad SAW mengikuti, diangkat kaki sebelah. Kalau begitu engkau angkat lagi kakimu sebelah. Kata Rasulullah, kalau saya angkat lagi kaki sebelah, saya jatuh. Kata Quraisy, orang kafir Quraisy, kalau engkau jatuh bagaimana engkau bisa naik ke langit? Diketawain sama orang-orang kafir Quraisy. Wah, banyak bahkan di situ sebab peristiwa Isra wal Mi'raj, banyak orang-orang yang kembali lagi ke kafir, pada murtad banyak. Bahkan bahwasanya dikatakan kalau orang pergi dari kota Mekah ke kota Palestina itu bisa 3 atau 4 bulan perjalanan. Sedangkan di orang kumpulan itu ada orang yang baru pulang dari sana. "Ya Muhammad, katanya engkau sholat di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa." "Ya, saya sholat." "Kalau begitu berapa coba jendela-jendela masjid di sono, pintu-pintu di sono?" Nabi SAW datang ke situ bukan untuk menghitung pintu, emang tukang kusen. Nabi SAW datang ke sono untuk sholat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi Muhammad, Allah gambarkan itu masjid tersebut, Allah kasih lihat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW jawab, pintunya sekian, jendela sekian. Kata orang tersebut benar. Tapi tetap banyak orang yang gak percaya. Masyaallah hadirin wal hadirat, ada hakikatnya acara Isra wal Mi'raj Nabi SAW kita yakinin dengan keimanan. Gak bisa dengan akal kita, gak sanggup akal kita, taruh akal kita dahulukan iman. Begitulah acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita tahu bahwasanya Nabi SAW di Isra Mi'rajkan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadiah, yaitu ibadatus salat. Kita tahu ibadah salat Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Nabi SAW mendapatkan ibadah salat oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu 50 waktu. Nabi SAW orang yang nurut, nggak pernah nolak. Ya. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi Musa, "Wahai Muhammad,
Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada engkau? Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya saya diperintahkan untuk saya dan untuk umat-umatku ibadatus shalah 50 waktu. Ibadah salat 50 waktu. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, bahwasanya umat engkau gak akan sanggup mengerjakan sholat 50 waktu. Umat saya aja yang gede-gede gak bakal sanggup, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Oh, umat-umat dulu tuh Pak, gede-gede orangnya. Cuma kita dong kecil-kecil, apalagi orang Indonesia. Buntat semua. Maka kata Nabi Musa, wahai Muhammad, engkau minta rukhsah, engkau minta keringanan pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW balik lagi minta keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih 45 waktu. Ketemu lagi Nabi Musa alaihissalam, berapa? 45. Minta keringanan lagi. Terus Nabi SAW minta sehingga sampai 5 waktu yang kita ketahui sekarang tuh. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi Musa alaihissalam, kau minta keringanan lagi, udah 5. Kata Nabi Musa, terus minta keringanan lagi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Saya malu pada Allah Subhanahu wa taala kalau terus minta keringanan. Para ulama mengatakan bahwasanya ketika Nabi Musa itu bukan suatu menyuruh Nabi Muhammad, bukan. Nabi Musa itu senang melihat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW senang melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mau tuh bolak-balik lagi. Ambil contoh kayak kita nih, senang sama seseorang, senang gak kalau ke rumahnya? Senang, bolak-balik itu di rumahnya. Kita ambil ini nih, wah, bercup langsung. Nah, kan karena senang sama orang itu. Tapi kalau kita gak senang ke rumahnya, malas awangan ya. Kalau kita senang sama orang tersebut, kita bolak-balik tuh. Begitu juga yang dikatakan oleh ulama, ketika Nabi SAW bolak-balik minta keringanan, pada hakikatnya itu Nabi Musa ini senang bertemu dengan Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini ada pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu setelah diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang cuman kitanya udah dikasih hati minta jantung. Udah dikasih 5 waktu masih ada aja yang tinggalin. Benar? Ya Allah. Sedangkan kita tahu bahwasanya ibadah sholat, kalau kita cari tahu nih, sholat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad. Kalau ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa, nanti nih sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat dan yang lain-lainnya itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui malaikat Jibril. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah salat langsung pada Nabi Muhammad SAW. Karena hakikatnya orang yang salat itu orang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan orang ketika dipanggilkan hayya 'alas shalah, itulah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jaga salat 5 waktu kita hadir acara Isra Mi'raj di sini di sana, pada hakikatnya kita sholat 5 waktu. Acara Isra Mi'raj bukan hanya setahun sekali, tetapi tiap hari. Dengan apa? Dengan kita sholat 5 waktu. Karena ibadah sholat itu ada diperintahkan ketika Isra Mi'raj. Maka masyaallah hadirin wal hadirat, jaga sholat kita. Jangan pernah ada yang namanya ketinggalan di dalam sholat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, muru aladakum wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin. Kata Nabi Muhammad SAW, perintahkan anak-anak kalian dengan sholat ketika umur 7 tahun. Kita punya anak umur 7 tahun, kita kenalin tuh anak kita sama sholat. Ajarin anak-anak kita sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin, dan pukullah dia ketika umur 10 tahun apabila meninggalkan sholat. Ini anjuran Nabi Muhammad SAW memerintahkan anak kita
agar dia nggak berani sekali-sekali meninggalkan sholat. Terkadang bukan anak kita dong, kitanya masih suka meninggalkan sholat. Jangan, masyaallah hadirin wal hadirat, kata Nabi Muhammad SAW, man taraka sholat muta'amidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir. Para a'imah mengatakan, khususnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, karena kita bertaklid bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Pada hadis tersebut Imam Syafi'i mengatakan, seseorang yang meninggalkan sholat itu secara sengaja itu bisa menjadi kafir. Tetapi meninggalkan secara gimana dulu? Meninggalkan kayak gimana? Kata Imam Syafi'i, apabila dia meninggalkannya karena kewajibannya, dia bilang sholat itu nggak wajib, itu bisa jadi kafir, kata Imam Syafi'i. Diperintahkan sholat, tong sholat zuhur, atau bang, ayo bang sholat zuhur, kata dia katakan sholat zuhur nggak wajib bagi gua, itu orang tersebut bisa dikatakan kafir, udah keluar dari bara agama Islam. Tetapi apabila dia meninggal karena malas, kaslam, ogoflan, malas sholat, sholat gua tahu wajib, cuma awangan banget, malas banget sholat, orang tersebut dikategorikan orang yang berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-sekali kita mempermainkan sholat, mempermainkan sholat kita, hadir sana sini maulid, tapi sholat kita bolong-bolong, naudzubillah min dzalik. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali dia beribadah padaku. Kecuali dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sholat. Maka seorang kalau udah ninggalin sholat gak ada harga dirinya lagi. Bahkan ada kisah ketika para hewan dipertanggungjawabkan, ditanya-tanya hewan, semua hewan ditanya. Paling terakhir ada yang namanya hewan khinzir atau babi kita sebut. Babi itu udah paling jeleknya makhluk hewan ya. Udah Allah haramkan, udah mukanya jelek, bahkan untuk kalau jalan tuh. Tuh babi. Ketika babi ditanya, apa yang istimewa dari babi ini? Kagak ada istimewa yang pisan. Kan kalau hewan-hewan lain, sapi istimewa bisa buat kurban, benar? Onta, onta tuh tunggangan Nabi SAW. Babi apa istimewanya? Apa kata babi? Iya, saya emang gak istimewa, tapi ada yang lebih jelek lagi dari saya, kata babi. Siapa? Orang yang meninggalkan salat. Alhamdulillah. Orang meninggalkan salat lebih jelek daripada babi. Nah, hati-hati makanya ya. Jaga salat kita, salat 5 waktu kita jaga. Bahkan dikatakan di dalam kitab Sabitun aja, wa ghairul muhtaram sittatun. Orang yang ghairul muhtaram, yang gak punya harga dirinya sama sekali. Di dalam kitab Sabitun aja, orang yang gak punya harga dirinya, yang pertama apa? Tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat tuh peringkat pertama tuh. Orang yang gak ada harga dirinya, orang yang meninggalkan sholat. Karena jaga sholat kita, sholat keluarga kita, anak-anak kita, semuanya jangan sampai bolong-bolong sholat itu. Bahwasanya nanti amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadatus sholat. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau kita sholatnya bolong-bolong, sholatnya males, sekali sholat kagak khusyuk lagi, ya Allah, udah sholatnya bolong-bolong, sekali sholat kagak khusyuk, bercanda baik. Orang yang kayak gini celaka, nanti kesononya lagi bakalan ribet lagi tuh orang tuh. Tapi kalau orang yang menjaga sholatnya rapi, sholatnya khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, nah itu termasuk orang yang selamat, nanti kesannya dia bakal dipermudah lagi. Maka dari itu, pada hakikatnya kita hadir acara Isra wal Mi'raj dimanapun, itu mengingatkan kita untuk apa? Untuk sholat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak daripada umat Islam ini gak semuanya orang sholat, ada aja, tapi kita gak butuh.
ada aja yang meninggalkan sholat. Kita introspeksi diri, apakah kita masih meninggalkan sholat? Jangan sekali-sekali kita berani meninggalkan sholat 5 waktu, wabil khususnya kita berjamaah nih, isi majlis-majlis yang kosong, musola, masjid-masjid. Salatul jamaah afdal min salati fati bisabdi wa isri darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri dengan 27 derajat kata Nabi Muhammad SAW. Maka masyaallah hadirin bil khusus untuk pemuda-pemudanya nih, tolong dijaga salatnya. Kita sebagai umat Islam, kita punya kewajiban yang Allah wajibkan, yang mana kewajiban itu kita harus jalanin sebelum Allah Subhanahu wa taala panggil kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala matikan kita jaga dulu kewajiban-kewajiban kita, serta kita jauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah pada kita untuk menjaga salat kita, salat keluarga kita, anak-anak kita, amin ya rabbal alamin.